you. Go for that place. What you gonna pray now? No. Go like this. I said go like this. Sebuah eksperimen sosial yang dilakukan oleh seorang YouTuber dari kanal Teaser Prank kembali menjadi perbincangan luas di media sosial. Eksperimen ini mengangkat tema sensitif namun penting. Bagaimana masyarakat memperlakukan seseorang yang tampak miskin ketika memasuki tempat ibadah. Hasilnya memunculkan diskusi besar tentang kemanusiaan, empati, dan cara kita memperlakukan orang yang dianggap tak berpunya. Hari itu, sang kreator memulai eksperimen dengan menyamar sebagai seorang gelandangan. Ia memakai pakaian lusuh, wajah yang sengaja dibuat kusam, serta membawa tas kecil yang robek di beberapa bagian. Penampilannya dirancang sedemikian rupa agar mencerminkan kondisi hidup seseorang yang berada di jalanan, tanpa rumah, tanpa keluarga, tanpa kepastian. Dalam eksperimen tersebut, ia mengunjungi beberapa gereja dan juga sebuah masjid. Tujuannya bukan untuk menilai agama tertentu, tetapi untuk melihat bagaimana reaksi manusia terhadap seseorang yang tampil tidak sesuai standar sosial umum. Apakah ia akan diterima atau ditolak? Bagaimana masyarakat menilai orang lain hanya dari apa yang terlihat di permukaan? Dalam kunjungan pertamanya ke sebuah gereja, sang YouTuber berharap ia dapat masuk dan berdoa dalam keheningan. Namun situasi berbeda dari harapan. Saat ia mendekati pintu masuk, beberapa jemaat langsung memperhatikannya. Tatapan-tatapan waspada itu membuat langkahnya semakin pelan. Ketika ia mencoba masuk, seorang petugas gereja segera menghentikannya. Dengan nada hati-hati namun tegas, petugas tersebut menanyakan maksud kedatangannya. Sang YouTuber menjelaskan bahwa ia hanya ingin duduk dan berdoa sebentar. Namun petugas menggeleng dan menolak masuk dengan alasan gereja sedang penuh, meski dari luar terlihat banyak bangku kosong. Merasa masih memiliki harapan, sang YouTuber mencoba masuk di gereja kedua. Di tempat ini ia berhasil duduk sejenak di bangku paling belakang. Namun tak lama setelah itu, seorang jemaat perempuan memperhatikan kehadirannya dan tampak tidak nyaman. Petugas kemudian menghampiri dan meminta sang YouTuber meninggalkan area ibadah dengan alasan mengganggu kenyamanan jemaat lain. Sang YouTuber mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin berdoa, namun penolakan tetap diberikan. Pada gereja ketiga, penolakan terjadi bahkan lebih cepat. Begitu ia menapak kaki di area pintu, seorang petugas langsung melambaikan tangan dan meminta dirinya pergi tanpa banyak penjelasan. Sang YouTuber tidak diberi kesempatan untuk masuk atau memberikan alasan. Pintu gereja kemudian ditutup kembali. Momen tersebut menjadi titik emosi tersendiri dalam eksperimen sosial ini. Bukan karena ia merasa tersinggung sebagai konten kreator, tetapi karena ia membayangkan bagaimana perasaan seorang gelandangan sungguhan jika mengalami hal seperti itu. Penolakan berulang dari tempat yang seharusnya menjadi ruang untuk semua orang tentu menyisakan rasa perih. Kunjungan ke masjid, sambutan yang berbeda. Setelah berulang kali mengalami penolakan, sang YouTuber kemudian mencoba mendatangi sebuah masjid. Raut wajahnya jelas menunjukkan kelelahan, baik secara fisik maupun emosional. Namun begitu ia tiba di halaman masjid, kejadian yang ia alami berbeda jauh dari sebelumnya. Seorang pria paruh baya yang sedang duduk di teras masjid menatapnya dan tersenyum. Tanpa ragu, pria itu mempersilahkan sang YouTuber untuk masuk. Ia menanyakan apakah sang YouTuber ingin beribadah atau beristirahat. Ketika mengetahui bahwa ia hanya ingin berdoa, pria tersebut mempersilahkan dengan ramah. Di dalam masjid, beberapa jamaah juga menerima kehadirannya tanpa prasangka. Ada yang menawari air minum, ada yang menanyakan apakah ia sudah makan. Bahkan beberapa di antaranya menyarankan agar ia beristirahat lebih lama jika merasa lelah. Tidak ada tatapan curiga, tidak ada pertanyaan yang merendahkan, dan tidak ada permintaan untuk pergi. Ketenangan yang ia rasakan di masjid tersebut menjadi titik balik dari eksperimen sosial ini. Kehangatan dari para jamaah memberikan kontras yang kuat terhadap pengalaman sebelumnya.
Bukan karena satu tempat ibadah lebih baik dari yang lain, tetapi karena respons individu-individu di dalamnya menunjukkan bahwa empati tidak bergantung pada status, bangunan, atau institusi, melainkan hati manusia. Pesan moral dan reaksi publik. Eksperimen sosial ini bukan dimaksudkan untuk membandingkan agama, melainkan untuk memperlihatkan realitas sosial yang sering tidak disadari, bahwa penampilan luar bisa mempengaruhi cara seseorang diperlakukan, bahwa terkadang orang miskin dipandang dengan kecurigaan, bahkan di tempat yang seharusnya memberikan rasa aman bagi semua orang. Sementara itu, respons hangat di masjid menuai pujian karena dianggap mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang kuat. Sang YouTuber menutup video eksperimennya dengan pesan bahwa manusia seharusnya dilihat dari hatinya, bukan dari pakaiannya. Bahwa tempat ibadah dan masyarakat pada umumnya harus menjadi ruang yang aman bagi siapa saja yang datang dengan niat baik. Dan bahwa kemanusiaan adalah bahasa universal yang seharusnya tidak mengenal perbedaan. Eksperimen ini, katanya, mengajarkan kita bahwa masih banyak orang baik di dunia, tapi juga mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati agar tidak menjadi bagian dari mereka yang tanpa sadar menolak orang yang justru paling membutuhkan.